Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iya bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah bosan-bosannya kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Allah telah menghidupkan kita ketika kita mati dalam keadaan tidur semalam. Bukankah di doa bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita mati. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak kita lihat orang ketika malamnya dia tidur dalam keadaan sehat, tetapi ketika paginya dia tidak lagi dibangunkan oleh Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikan rohnya ke dalam jasadnya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Mulai tadi pagi, sudah berapa banyak kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sudah berapa banyak nikmat waktu yang luang yang Allah berikan kepada kita. Sehingga dengan nikmat itu kita bisa melangkahkan kaki kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi makna keimanan sesungguhnya bukan hanya terletak pada ucapan, tetapi makna keimanan tidak hanya tasdiq bil qalbi, tidak hanya membenarkan di dalam hati kita. Wa iqraru bil lisan, tidak hanya kita ucapkan dengan lisan kita, tetapi yang terpenting dari makna keimanan kita adalah wa af'alu bil arkan, yaitu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, sehingga kita termasuk orang yang senantiasa tergolong orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa kita basahkan lidah kita. Senantiasa kita sering mengucap-ucap. Apa yang kita ucapkan adalah selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena minimal mungkin kalau kita berselawat kepada Nabi, kita tidak termasuk orang-orang di dalam doanya malaikat yang diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa salah satu doa malaikat? Bu'dan liman adrakan nas. Celakalah si orang manusia itu. Kenapa dia celaka?
wa ma zukirtu ila nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalla alaihi. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa senantiasa membasahi lidah kita untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian kita sempurnakan dengan ucapan salam sebagaimana yang kita bacakan dalam solat. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini khatib tidak akan pernah bosan dan sudah menjadi rukun daripada khutbah Jumat bahwasanya khatib harus senantiasa saling menasihati kepada diri khatib sendiri dan umumnya kepada diri kita semuanya. Untuk apa? Untuk senantiasa berbekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika pergi bekerja, ketika kita pergi ke kebun, mungkin kita memakan waktu 1 hari pergi pagi pulang sore. Namun kita pastinya membawa perbekalan makanan karena perut kita perlu diisi. Bagaimana dengan perbekalan nanti kita di akhirat? Ketika itu adalah tempat yang selamanya bagi kita, maka pentinglah kita membawa perbekalan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Perbekalan yang baik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yaitu senantiasa kita meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sekuat mungkin untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi orang yang bertakwa, dan ketika kita menghadap Allah dicabut nyawa oleh Allah, kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hiasi hari-hari kita mulai dari sekarang dan untuk kedepannya senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di dalam kehidupan ini tidak akan mungkin kita akan hidup selama-lamanya. Sering kita mendengar, sering kita melihat, mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, atau mungkin kita sering menonton di televisi atau di media sosial lainnya, kita melihat kabar kematian setiap hari menghampiri kita. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menghadapi kematian. Maka kita bisa jadi menjadi hamba Allah yang ketika solat Jumat ini, pulang dari Jumat ini, mungkin kematian menghampiri kita. Sebab itu kata Allah, aiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kematian itu apabila menghampiri kita, tidak akan bisa kita undur sesaat pun dan tidak akan pula bisa kita majukan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya yang lain. Apa kata Allah? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah seorang manusia itu akan tahu di bumi mana dia akan mati. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah tahu di mana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita dicabut nyawanya oleh Allah, mungkin kita berada di negeri kita ini. Ataukah mungkin kita dicabut nyawanya oleh Allah ketika kita melakukan perjalanan
kemudian Allah cabut nyawa kita. Yang menjadi permasalahannya bukan masalah di mana kita akan dicabut nyawa oleh Allah, namun apa yang kita siapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya pasti ingin ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti akan ingin ketika Allah mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan di dalam rumah Allah, beribadah kepada Allah. Maka itu adalah keinginan terbesar kita. Maka perlulah kita sadari, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perbekalan yang kita akan bawa menghadap Allah itulah yang amat terpenting. Bukanlah masalah berapa panjang hidup kita di dunia ini, bukan masalah di mana kita akan dicabut nyawanya oleh Allah, tapi permasalahannya apa perbekalan yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita telah yakin bahwasanya kematian itu pasti akan menghampiri kita. Maka kita persiapkan apa amalan-amalan yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah banyak nanti orang yang akan mengantarkan kita ke kuburan? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatsba'ul maita salasun. Yang akan nanti mengantar kita ke kuburan hanya 3. Yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahluhu, keluarga kita, mungkin anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, dia akan ikut mengantarkan kita ketika kita mati dan diantarkan kita ke kuburan. Dia akan ikut. Kemudian kata Rasulullah, wa maluhu, harta kita, mobil yang kita punya mungkin akan digunakan untuk transportasi mengantarkan kita ke kuburan. Harta yang kita punya mungkin digunakan oleh saudara kita untuk menyelamatkan kita. Tetapi semua itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farji'usnani, kedua itu akan kembali kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wa yabqa wahidun, dan yang akan kekal menemani kita di dalam kematian, di dalam kubur hanyalah wa amaluhu, amalan kita. Maka sudahkah selama ini kita beramal kepada Allah dengan sebenar-benar amalan kepada Allah? Kita yang diamanahi mungkin jabatan itu sudahkah kita gunakan untuk beramal kepada Allah yang dengan jabatan itu akan bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah? Sudahkah kita yang diamanahi harta yang banyak, sudahkah harta itu bisa menyelamatkan nanti kita di hadapan Allah? Sudahkah kita gunakan harta kita untuk diinfakkan, dizakatkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma akalta fa afnaita, apa yang kita makan dia akan busuk. Au labista fa aflaita, dan kain yang kita pakai akan lapuk. Kemudian apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au tasaddaqta fa amdaita, maka sesungguhnya harta yang kita gunakan untuk berimpak dan berzakat di jalan Allah, itulah yang sebenarnya akan kekal menemani kita. Kaum muslimin sedang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang singkat ini kita saling mengintrospeksi diri kita. Sudahkah di kehidupan dunia ini kita beramal kepada Allah yang mana amalan-amalan itu nantinya bisa menyelamatkan kita di hadapan Allah? Kaum muslimin sedang jemaah Jumat, kehidupan ini pasti akan berakhir. Kehidupan ini pasti akan kita tinggalkan. Namun yang perlu kita ketahui, ketika kita berakhir di kehidupan dunia ini,
hidup kita tidak berakhir begitu saja. Masih ada alam barzah, alam kubur, dan nanti kita di akhirat kelak akan ditentukan kemana kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kira bahwasanya kematian akan menghampiri kita dan habis begitu saja. Tidak. Ketika Utsman bin Affan, ketika Rasulullah SAW berbicara masalah azab neraka, Utsman bin Affan takut, tetapi dia tidak menangis. Tetapi ketika Rasulullah SAW berbicara masalah azab kubur, lalu Utsman bin Affan sampai 3 hari menangis dan tidak tidur. Kenapa Utsman bin Affan menangis ketika berbicara masalah azab kubur? Bukankah azab neraka jauh lebih besar daripada azab kubur? Ketika ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau menangis?" Apa kata Utsman bin Affan? "Saya bukan tidak takut akan azabnya neraka, tetapi saya takut setakut-takutnya, karena sesungguhnya azab kubur itu adalah permulaan ditentukannya kita nanti di hadapan Allah. Kalau seandainya kematian nanti kita disiksa di kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah otomatis kita akan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, siksaan kubur adalah permulaan penentuan kita apakah kenikmatan nanti di akhirat Allah berikan kepada kita, ataukah kita dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui khutbah yang singkat ini kita merenungi diri kita. Sudahkah kita gunakan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk bisa menyelamatkan nanti kita di hadapan Allah, atau tak lain, apa yang diberikan oleh Allah malah membuat kita lalai dan kita meremehkan akan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bittaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita dengan panggilan sayang. Orang-orang yang beriman, kata Allah, haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Bagaimana dengan sebenar-benar ketakwaan? Kita beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan ibadah kepada Allah dengan niat ikhlas dan karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dalam panggilan sayang. Wahai hambaku yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa, dan jangan engkau mati, kata Allah, karena sesungguhnya kita semua akan menghadapi kematian. Kemudian Allah tidak ingin kita mati dalam keadaan apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin kita mati menghadapnya ketika kita tidak dalam keadaan Islam yang sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Bukti Allah sayang apa? Allah berikan kita kesempatan terus. Walaupun setiap hari kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun ingatlah, kesempatan yang diberikan oleh Allah kita gunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنات مع الإيمان اللهم انصرنا إخوان المسلمين والمجاهدين في كل مكان يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة